Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Juliarta. Saya berasal dari kelas 11 Elektronika SBI. Saya berasal dari jurusan Teknik Elektronika Industri SMK Negeri 1 Batam. Jadi di video kali ini saya akan membuat tutorial mengenai desain PCB wire tester menggunakan software Proteus versi 8.13. Ini merupakan tugas dari mata pelajaran P3E atau Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Elektronika dengan guru pengampu Bapak Budi Supriyanto, STM PDT. Baiklah, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Yang pertama, kita membuka software Proteus 8.13 yang sudah terinstall di laptop kita. Nah, ini adalah tampilan depannya. Lalu kita klik New Project. Untuk project name-nya, kita isi sesuai dengan nama tugas kita. Seperti misalnya wire tester. Nah, di bawahnya ialah tempat untuk menyimpan file kita nanti. Di sini saya langsung klik Next saja. Nah, untuk bagian atas, kita isi dengan Create a Schematic. Baru kita pilih yang Landscape A4. Setelah itu kita klik Next. Karena kita mau membuat PCB, jadi kita klik yang Create a PCB Layout, lalu kita pilih yang Default. Lalu kita klik Next. Kita Next-kan aja. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Lalu kita pergi ke Schematic Capture, karena kita akan membuat skematik terlebih dahulu. Sebelum membuat skematik, kita pasti memerlukan komponen. Jadi, kita mengambil komponen di komponen mode. Kita klik, lalu kita klik yang simbol huruf T ini. Nah, untuk membuat wire tester ini, saya memerlukan beberapa komponen seperti resistor. Kita milih yang subkategori 0,6W metal film, lalu kita sesuaikan saja. Di sini saya memakai resistor yang 22K. Nah, jadi kita memakai minres yang 22K. Lalu di sini saya juga memerlukan yang namanya potensiometer. Di sini saya memakai tipe yang 32 J strip 1 strip 100E. Kita klik 2 kali. Saya juga memerlukan yang namanya dioda penyearah. Saya memakai tipe yang 1N 4148. Kita klik 2 kali. Lalu saya juga memerlukan terminal block. Kita klik terminal block. Saya memilih yang kaki 2 dan kaki 3. Lalu di sini saya juga memerlukan yang namanya LED. Saya memakai yang LED aqua. Saya klik 2 kali. Nah, di sini saya juga memerlukan yang namanya IC OM. Saya memakai tipe yang 709. Tampilannya akan seperti ini. Kita klik 2 kali. Lalu, setelah semua komponen sudah kita cari, di sini saatnya kita membuat skematiknya. Kita membuat sesuai dengan yang sudah ditugaskan. Nah, yang pertama, kita kasih resistor
klik resistor 1 kali, baru ke sini 1 kali, maka dia akan berpindah ke sini. Nah, karena dia berbentuknya panjang, jadi saya akan rotate kanan seperti ini. Kita susun sesuai dengan skematik yang sudah diberikan. Di bagian depan kita kasih terminal blok yang kakinya 2. Lalu kita kasih resistor. Akhirnya kita mirror terlebih dahulu. Kita susun sesuai dengan yang sudah diberikan. Nah, setelah itu kita mengasih wire terlebih dahulu. Caranya, kita tarik garis dari ujung kaki komponen ke ujung kaki komponen lainnya. Maka dia akan menghasilkan seperti ini. Nah, saat semua komponen sudah terhubung dengan wire, kita masih memerlukan yang namanya input. Input bisa kita ambil dari terminal mode yang ada di sebelah kiri, lalu kita pilih yang opsi input. Setelah itu kita rotate, lalu kita hubungkan ke kaki 1 dan kaki 2 dari terminal blok. Kita hubungkan lagi ke sini dan ke sini. Lalu setelah itu kita beri label seperti A untuk kaki 2 dan B untuk kaki 1. Begitupun yang di sebelah sini kita beri label A dan B. Nah, setelah itu kita mengganti nilai-nilai dari setiap komponen ini. Seperti R1 itu kita kasih tetap 22K, R2 kita ganti dengan 100 ohm, lalu R3 tetap 22K, R4 kita ganti dengan 1 ohm,
R5 juga kita ganti jadi 1 ohm. Lalu R6-nya kita ganti jadi 470. Begitupun juga R7-nya jadi 470 ohm. Nah, kita masuk untuk pembahasan yang kedua. Jadi di sini kita akan membuat desain PCB layout. Jadi kita klik yang PCB layout, lalu kita pilih yang 2D graphic box atau yang simbolnya peta di sebelah kiri bawah. Lalu kita blok seperti ini. Nah, di sini kita layarnya memakai yang board atau yang warna kuning. Lalu di sini kita beri ukuran untuk width-nya itu 50 mm dan height-nya itu juga 50 mm. Baru kita klik yang disk graphic only, maka hasilnya akan seperti ini. Zoom terlebih dahulu. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, kita cek komponen kita apakah sudah ada semua. Ternyata D2-nya belum ada, jadi kita akan menambahkannya secara manual. Dengan cara klik kanan pada D2, lalu klik yang packing tool, kita okekan saja, baru kita add yang namanya LED. Memakai yang ini, lalu kita klik OK. Nah, lalu di A ini kita kasih namanya seperti A dan K. Lalu kita simpan. Kita bebas mau pilih tempat penyimpanannya di mana. Di sini saya memilih yang 74S, baru kita save. Terus kita klik yes. Nah, kita ke PCB lagi, maka D2-nya sudah ada. Nah, setelah semua komponen sudah tersedia, kita bisa menggunakan yang namanya fitur Auto Placer. Jadi, pertama-tama kita klik dulu Design Rule Manager, lalu kita pilih yang Net Class, yang default kita ganti menjadi sinyal, lalu yang top cover kita ganti jadi bottom cover. Setelah itu kita klik OK. Lalu kita pilih yang Auto Placer, pastikan semua komponen sudah tercentang seperti ini. Lalu kita klik OK. Nah, karena penyusunannya masih belum rapi, jadi saya akan menyusun secara manual. Nah, setelah semuanya tersusun seperti ini, kita bisa menggunakan yang namanya auto rotor. Kita klik begin routing.
maka hasilnya akan seperti ini. Nah, karena ini ada yang masih belum kesambung dan masih ada yang melewati IC, saya akan membuat jalurnya secara manual. Jadi inilah hasil dari tag yang sudah saya buat secara manual. Sekarang kita tinggal mengganti kaki komponennya saja. Di sini saya mau mengganti kaki dari potensiometer. Saya menggunakan yang berbentuk kotak, ada di sebelah pojok kiri. Kita ganti dengan ukuran yang 60-30. Lalu untuk bagian depannya kita pakai yang 80-40. Nah, kita juga akan mengganti kaki dari terminal bloknya menggunakan yang bentuknya kotak. Di sini saya memakai yang ukuran 100-50. Nah, setelah itu kita juga akan mengganti kaki dari IC-nya menggunakan deal pad mode. Kita pilih yang paling bawah, lalu kita letakkan di setiap kaki IC-nya. Nah, setelah itu kita akan membuat tampilan PCB kita lebih bagus dengan cara menambahkan lapisan di zone mode. Kita pilih yang default, lalu kita blok semuanya. Nah, untuk layer atau colornya kita pilih yang bottom cover. Setelah itu kita ganti menjadi 20 pH. Untuk typenya kita pilih yang solid. Lalu kita pilih yang pad hole-nya itu hexagonal. Setelah itu kita oke. Nah, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Setelah itu, kita ingin melihat bagaimana bentuk 3D-nya. Kita bisa mengklik tombol 3D Visualizer yang ada di atas, maka akan terlihat tampilan 3D dari wire tester yang kita buat tadi. Ini adalah tampilan depannya. Di sini udah ada LED, amp, resistor, dan lain-lain. Lalu tampilan belakangnya seperti ini. Nah, ini merupakan jalur yang akan kita solder nantinya. Setelah itu, kita akan melihat hasil dari PCB layout yang sudah kita buat tadi. Nah, pertama kita akan klik output, lalu kita pilih export grafik.
Kita pilih yang ekspor Adobe PDF file, baru kita klik yang bottom cover dan bottom resend saja. Lalu kita klik OK, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, inilah nanti yang akan kita tempelkan ke PCB, lalu kita larutkan, dan kemudian kita solder. Mungkin segitu saja tutorial dari saya. Maaf apabila banyak salah, baik disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.